Selamat sore Pak, saya Amelia Griselda. Saya akan mempresentasikan tentang fotosintesis sebagai syarat pemenuhan penilaian akhir praktikum mata kuliah biologi. Adapun tujuan praktikum dari fotosintesis yang pertama, mengamati hubungan antara panjang gelombang cahaya fotosintesis, dan yang kedua, mengamati proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya, proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintetik atau klorofil dalam kloropas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Dalam fotosintesis, dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum, yaitu karbohidrat, dan dilepaskan berupa oksigen. Untuk bisa melakukan fotosintesis, diperlukan karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata, dan air diambil dari tanah oleh akar, kemudian lewat silem yang didistribusikan ke daun. Selain glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang kita perlukan setiap hari untuk bernafas. Pengaruh suhu terhadap fotosintesis. Pada suhu tinggi, fotosintesis terjadi sebelum transpirasi, dan temperatur atau suhu berpengaruh terhadap fiksasi karbon dioksida dan memberikan waktu interval pada saat karbon dioksida keluar melalui respirasi tanaman yang disebut poin temperatur kompensasi. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Komponen-komponen warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Menurut Loveless 1991, cahaya matahari memiliki sifat polikromatik. Bila dibiaskan, akan menghasilkan cahaya-cahaya monokromatik. Cahaya-cahaya monokromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis. Dalam suatu percobaan, diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Hal ini memotivasi untuk dilakukannya suatu percobaan pula untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya tampak terhadap laju fotosintesis. Spektrum cahaya atau spektrum tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang tampak oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut cahaya, sedangkan cahaya merupakan bentuk energi yang dikenal sebagai energi elektromagnetik yang disebut radiasi. Spektrum elektromagnetik ini dipancarkan oleh matahari secara keseluruhan melewati atmosfer bumi. Sedangkan radiasi elektromagnetik di luar jangkauan panjang gelombang optik atau jendela transmisi lainnya hampir seluruhnya diserap oleh atmosfer. Menurut D. Dwijo-Seputro 1989, sinar matahari terdiri atas berbagai sinar yang berlainan gelombangnya. Diurutkan dari yang bergelombang panjang, maka sinar-sinar tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum fotosintesis. Alat yang digunakan yang pertama, botol mineral 600 ml sebanyak 4 buah. Yang kedua, corong. Yang ketiga, ada botol 1,5 liter sebanyak 1 buah. Yang keempat, ada balon 4 buah. Bahan yang digunakan pada praktikum fotosintesis yang pertama, mika berwarna merah, biru, hijau, dan kuning. Yang kedua, ada soda kue. Dan yang ketiga ada tanaman hidrilla sebanyak 12 helai.
Adapun metode kerja pada praktikum fotosintesis. Yang pertama, ember diisi 5 liter air dan ditambahkan 2 sendok makan soda kue. Yang kedua, isi botol dengan hidrilla, masing-masing botol diisi 3 helai tanaman hidrilla. Yang ketiga, isi dengan air yang telah dibuat pada langkah pertama hingga penuh. Yang keempat, tutup botol dengan balon dan disolatif. Yang kelima, bungkus dengan mika satu warna 1 botol. Dan yang terakhir, amati setiap 2 jam sekali dimulai pukul 8 pagi dan amati jumlah gelembung dan besarnya balon. Dari praktikum yang telah saya lakukan didapatkan data sebagai berikut. Pada jam ke-0, masing-masing botol belum menghasilkan gelembung. Setelah 2 jam kemudian, saya amati kembali, terdapat gelembung yang cukup banyak dari masing-masing botolnya. Nah, pada pengamatan pukul 12, saya mengamati terdapat perbedaan gelembung dari masing-masing botol. Botol yang terbungkus mika berwarna merah dan biru menghasilkan gelembung yang sangat banyak dibandingkan dengan botol yang terlapisi mika berwarna kuning dan hijau. Pada pengamatan terakhir, diperoleh hasil gelembung yang sangat berbeda. Gelembung pada mika berwarna kuning dan hijau sangatlah sedikit hasilnya dibandingkan dengan botol yang terlapisi mika berwarna merah dan biru. Terutama, botol yang terlapisi mika berwarna merah menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Dan untuk ukuran balon, pada jam ke-0 hingga pada pengamatan terakhir, ukuran balon masih sama, yaitu berukuran kecil. Dari praktikum tersebut, dapat diketahui, botol yang memiliki gelembung terbanyak yaitu pada botol yang dilapisi mika berwarna merah. Sedangkan botol yang menghasilkan sedikit gelembung yaitu botol yang terlapisi mika berwarna kuning dan hijau. Hal ini terjadi karena jika berkas cahaya yang sama kuatnya dari cahaya monokromatik, berbagai panjang gelombang dipancarkan pada daun hijau, dan kecepatan fotosintesis pada setiap panjang gelombang diukur, ternyata gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dan cahaya hijau yang paling tidak efektif dalam melakukan fotosintesis. Hal ini terkait dengan sifat cahaya, di mana cahaya dapat dipantulkan, diteruskan, dan diserap. Bahan-bahan yang menyerap cahaya tampak disebut pigmen. Pigmen yang berbeda akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda, dan panjang gelombang yang diserap akan menghilang. Jika suatu pigmen diterangi dengan cahaya putih, maka warna yang akan terlihat adalah warna paling banyak dipantulkan atau diteruskan oleh pigmen bersangkutan. Jika suatu pigmen menyerap semua panjang gelombang, pigmen itu akan tampak hitam. Daun tampak berwarna hijau karena klorofil menyerap cahaya warna merah dan biru ketika meneruskan dan memantulkan cahaya warna hijau. Dari praktikum fotosintesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada pengaruh pemberian spektrum cahaya warna merah, kuning, hijau, dan biru terhadap laju fotosintesis tanaman hidrilla. Yang kedua, terdapat perbedaan jumlah gelembung yang terkumpul setiap pemberian spektrum cahaya pada tanaman hidrilla pada masing-masing perlakuan. Dan yang ketiga, berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa spektrum cahaya warna merah lebih berperan aktif dalam meningkatkan laju fotosintesis tanaman hidrilla. Dan berikut adalah lampiran dari praktikum fotosintesis yang telah saya lakukan. Dapat dilihat bahwa gelembung pada botol yang terlapisi mika berwarna merah dan biru lebih banyak dibandingkan dengan botol yang terlapisi mika berwarna kuning dan hijau.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.